orang yang siap kerja tuh sedikit sekali. Karena lebih sibuknya gimana gue bisa populer, gimana gue bisa kaya cepet. Tapi nggak ngerjain apa yang di depan lo, itu sih poinnya. Coach kasih solusi. Coach nih. Alhamdulillah wa syukurillah wallahu akbar. Jadi Wih. gue membaca protes komplain dari banyak orang yang menyimak kasih solusi. Jadi Coach komplainnya kasih gini. solusi. Iya, komplainnya gini deh. Banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya begitu ada datang lamaran pekerjaan gitu ya, set pas datang, apa ini lulusan Unpar jurusannya komunikasi, misalnya lu jurusan apa? Teknik kimia gitu misalnya, mau ngelamar di Danone, Mayora atau Gojek, Tokopedia nggak nyambung udah pasti. Kalau ngurusin teknik kimia ya udah bikin nuklir, Pabrik cat. bikin apotik, apalagi tuh. Itu farmasi lain deh. Kan obat-obatan kimia. Nah ini satu nih. Satu. Sekarang berarti lu di mana? Ya di branding lah, ngurusin branding lah ya. Iya. Tuh Lebih kan. ke marketing lah. Tapi Marketing. gini, tunggu sebelum kita izinkan dua Makhluk makhluk baru ini untuk gabung, Aha. untuk mulai bicara, gue mau merespon komplainnya Siapa sih? anak-anak yang bilang bahwa sebagai narasumber, contoh-contoh yang gue ajukan tuh kan kalau ngambil dari hidup gue udah 52 tahun, udah jauh, makanya gue ambilin nih. Oh. Ini nggak terlalu jauh-jauh, udah tua juga, kalau ngeliat jenggotnya kan bisa kelihatan ya. Masya Allah. Iya kan? Ya, akhi, Masya Iya Allah. kan? Dan Masya tentunya supaya lo seneng, gue pilih yang berjenggot Oh juga dong. iya, Iya kan? Benar kan? iya. Iya kan? Soalnya kalau terlalu klimis lo punya nggak tahu lo energinya jadi beda di Enggak, sorry, soalnya gue podcastnya. berkubu. Gue coba kalau satu lagi nih, ya akhi. Siapa tadi namanya, gue lupa gue. Nanya dia, kenapa nanya Siapa gue? namanya bro? Dika. Ini gue jelasin dulu. Dika nama panjangnya Dikadalin. Enggak dong. Sering dibohongin nih. Sorry, lanjut. Gue Dika sama Dika benar-benar tadinya rencana hari ini cuma Jaya doang yang Parah ngomong. banget ya, ditembak ya. Parah Dika nggak ada rencana untuk di sini. Jadi kalau lo ngelihat wajahnya itu benar-benar kayak lagi coba menggapai ini apa. banget. Tadi udah mau pulang, lo tau gak? Iya kan. Iya kan, kita tahan di sini kan. Iya kan, Kacau. dengan sayangnya gue tadi udah bilang, Dik kalau lo harus pulang nggak apa. Jaya bilang ini paling penting dalam kesempatan hidup, lo harus coba sekarang. Gila. Itu Bisa gitu hidup Gini, manusia. gini. Tuhan. Banyak orang-orang penting ya memang bersejarah dia duduk di bangkunya kasih solusi, Dik. Asal lo tahu nih, misalnya yang pertama Bapak Pramono Anung pernah duduk di sini. Ya Ridwan kan Kamil, pernah juga duduk di sini. Anies Baswedan. Pernah juga duduk di sini. Kalau Sudirman Said. Sudirman Said pernah juga duduk di sini. Gue cuma nunjukin klaim Ipang kubu Wahid. tuh gak berlaku. Ipang Wahid. Banyak di sini, ya kan? Jadi Pak Sandiaga Uno gitu kan. Apalagi sekarang Gubernur Jakarta terpilih tercinta Mas Pram itu kan wah support sekali di sini. Ya, terus Iya maksud kan? lo apa tadi? Iya maksudnya orang-orang hebat banyak yang di sini, bro. Dia bakal Jadi, hebat atau dia udah hebat? Justru ketika dia duduk di sini lu udah satu punya narasi untuk ngajarin ke teman-teman semua, memberikan solusi gimana caranya, jurusan lo apa, terus tiba-tiba sekarang jadi fokusnya di mana. Gue pokoknya gini, yang paling gue sebelin kalau ada anak-anak muda yang udah bilang, iya saya mau berkiprah di situ tapi saya udah salah jurusan. Lo ngerti gak? Ya, jadi kayak itu alasan untuk dia nggak berkiprah, alasan untuk berputus asa, alasan untuk nyalain semuanya. Mulai dari nyalain kampus lo, emak lo, bapak lo, adek lo, semuanya disalahin. Tapi kan gak ada ilmunya. Iya makanya gue bawa dua orang ini karena nanti gue akan kasih tentunya sebagai coach kasih solusi supaya kelihatan berguna. Tentunya sebagai orang tua gue akan memberikan kalimat-kalimat penekanan. Tapi gue pengen denger dari teman-teman muda kita ini, ya, bahwa ya, sebenarnya hidup mereka tuh lumayan hopeless awalnya gitu ya kalau lo denger nanti ya. Oh gitu. Jadi maksudnya untuk sekolah aja tuh benar-benar kayak dia nih, ya. Dia milih gimana lo? Coba cerita dong. Satu-satu deh, Jaya dulu, Jay. Coba udahlah waktu itu lahir di Gua Hongkong. Di cerita. Hongkong. Lo rasis Gua banget. nanya, Lo rasis banget sih. Orang Beijing. Mainland. Gimana kok? Coba kok cerita kok. Lah orang gue menghormati bener kan? Coba kok gimana kok cerita kok. Jaya tunggu. Jaya, gue kasih prelude dulu ya. Jaya tuh sekarang membidangi sebuah startup yang lagi scale up yang mau di IPO khusus bidang makanan. Tapi dia juga, gue pengen ngajak juga sih, dia bantu juga ada satu coffee shop namanya apa Jay? Second Floor ya.
Ya. Wah, lo Second floor ya? Kafe di Kemang kali ya. Oh, I love it, man. Oh, iya? Makanannya, kopinya tuh cucok Yang di banget. Kemang itu kan? Nggak tahu, bukan Dharma di Wangsa Kemang. Menteng. Dharma Wangsa, enak banget. Nggak, Ntar yang kapan second gue floor ajak. yang di Kemang tuh apa sih? Tapi Lupa gue. Bukan. sebelum kemana-mana, dia itu punya perjalanan hidup sebagaimana Dika juga, makanya kita hadirkan di sini. Yang ternyata gitu ya. Ternyata apa yang kalau orang Jawa bilang tuh dilalah, tuh nggak? Kebetulan ya, atau di luar perencanaan tuh bisa jadi sesuatu yang bagus. Cerita Hah, dari mana nih? cerita mulai lo gimana milih. Tuh kan teknik kimia tuh kan presisi sekali ya. Ya. Iya kan? Itu gimana cerita lo emang udah aspirasi dari SD? Ada beberapa orang yang dari SD udah tahu mau jadi apa gitu kan. Bu. Tapi ada orang yang udah mau daftar kuliah pun Bingung. bingung. Nah, dia termasuk yang kedua gitu. Nah, silakan Jay. Background keluarga lo terus segala macam. Enggak, jangan. Enggak kepanjangan dong. Kepanjangan dong. Eh, Kepanjangan. Coba ceritain aja. Tapi waktu kerusuhan 98 lu rumah lu waktu itu di mana? Ada di sini kan? Enggak. Ya udah, makanya lagi nggak ngomong-ngomong dari tadi. Coba ceritain Gue dong. bingung nih ceritanya dari mana. Basically sebenarnya kuliahnya. Ngomongnya di depan sini. Oh, oke. Sorry. So basically sebenarnya nggak kepikiran untuk kuliah awalnya. Tuh, kan? Kenapa? Karena maunya ambilnya sekolah musik. Oke. Tapi seperti biasa keluarga Cina kan pengennya jadi apa kamu musician dan kawan-kawan. Padahal sebenarnya nggak mau Itu jadi musician. diiakan dengan para salafi ini pasti kan. Terus habis itu makanya di saat teman-teman gue pada pikir UMPTN, SNMPTN dan kawan-kawan tuh gue nggak kepikiran tuh sebenarnya. At all. Oke. At all. Terus? Nah akhirnya karena nggak disetujui sama orang tua, akhirnya ngobrol sama salah satu teman terbaik lah di SMA, deket banget. Kuliah apa bro? Teknik kimia Jay. Oke. Teknik kimia tuh kerjanya nanti jadi apa? Oh teknik kimia bisa kerja apapun, even di banking. Hah? Even banking Iya, bener tuh sih, banking tuh menerima, terutama mereka menerima lulusan teknik kimia, chemical Apa engineering. urusannya? Nyambung banget karena mereka jago banget tuh. Matematika, logika, berpikir kritis tuh udah dapet semua. Oke. Including kalau banking kan kadang-kadang ngasih modal ke pabrik-pabrik yang berbau kimia dan kawan-kawan, dan kita bisa bantu assess bisnis yang mau dipinjam sama bank tuh make sense apa enggak dan kawan-kawan. Oke. Nah akhirnya gue memilih teknik kimia. Cuman alasannya adalah teman dekat gue dan teman baik gue itu masuk teknik kimia. Dan hormat sama orang tua lo gitu. Yoi, Oke. yoi. Udah, sesimpel itu aja. Jadi milih teknik kimia gitu. Lulus. Lulus, Heeh. tapi lama. Berapa tahun? 5 ya. Enggak lah, nggak lama-lama banget itu mah. Sorry, saya kuliah di kampus yang sangat Cina, yang dimana isinya mostly orang-orang Cina, yang dimana sangat ambisius. Kita tahu orang-orang Cina itu. Iya. Jadi lulus di atas 4 tahun tuh hina gitu. Oh. Itu buat kampus Segitunya itu. Cina. Iya, berarti sih ya. boleh nyebut nggak nama kampusnya? Unpar. Parah ya. Parahyangan Bandung. Yoi. Ah. Akreditasi A loh. Gile. Jadi semuanya ambisius. Harusnya gue masuk HI yang lebih slow. Atau ekonomi. Lo kurang ajar banget lo bilang HI slow. Slow dong. Slow banget, bukan slow gimana sih? Jadi kayak gitu. Oke. Dan akhirnya masuk teknik kimia. Lulus 5 tahun. So basically sebenarnya tahun pertama, tahun kedua lancar karena sebenarnya basically kayak ngulangin pelajaran SMA. Gue tuh tipe orang yang audiovisual, jadi kalau udah ngelihat dan ngedenger tuh nempel di otak. Wih, bener-bener Cina banget tuh, kan cepet nangkep gitu. Bener kan, makanya pinter-pinter. Betul. Oke. Karena udah di rotan dari Gua- kecil, gua- harus gua- cepet. Gue beruntung banget nih, siaran nggak di Amerika Serikat, kita udah melakukan pelanggaran rasisme udah berapa kali. Kok rasis sih? Gila. Iya kan kita positif juga kok. Ini malah kita Nggak, dan mengendorse dia juga nggak orang-orang bantu Cina. juga sih. Sorry, maaf. Orang Cina boleh ngatain orang Cina. Oh boleh. Itu peraturan tidak tertulisnya. Iya. Orang Cina boleh ngatur orang Cina. Boleh ngatain orang Cina. Oh dong. boleh ngatur orang boleh, Cina. Oh iya, aman, makanya aman. stand up-nya Ernest Prakasa kan begitu tuh. Cocok. Kayaknya boleh ngerosting orang Cina juga ya. Nyambung. Tapi udah lama sekeluarga sama Pak Ahok. Waduh. Susah tuh jawabnya. Iya, oke lanjut. Balik ke sini Iya, iya. gimana sih? Nah, lo? terus perusahaan pertama yang lu lamar gimana? Nah, ini gue mau tahu nih. Maksudnya kalau inline sama perusahaannya ya nggak jadi topik pembahasan. Yang kita bahas adalah tentang salah jurusan kan di Iya, episode kali betul, ini kan. betul. Sesuai dengan judul yang teman-teman lihat nih ya. Karena kalau gue lanjut semester 1, semester 2 lancar, semester 3 itu yang jadi gue baru tahu ternyata teknik kimia tuh segila itu belajarnya. Gue pikir teknik kimia tidak segila itu karena susah banget. Karena waktu gue tanya ke teman gue, teknik kimia itu harusnya bisa apa? Oh, gampang aja, yang penting lu bisa matematika dan kimia.
Gue ngeliat raport gue, matematika gue oke, kimia gue oke. Nah, pas semester 3 itu di saat gue tahu teknik kimia tuh ternyata nggak belajar kimia. Hah? Kimia tuh kayak paling cuma 20% gitu. Terus belajar apa? Belajar fisika. Karena belajar proses, basically. Nggak, sebentar, Pak Menteri Pendidikan. Kenapa nggak namanya teknik fisika aja sih? Ada teknik fisika. Dan terus kenapa teknik kimia? Jadi lu teknik kimia diprank gitu sama tuh kampus? Enggak juga. Jadi sebenarnya teknik kimia itu adalah penggabungan antara fisika dan kimia. Tapi mostly sebenarnya belajar proses. Jadi berbau sama fisika. Karena fisika itu udah proses sebenarnya kan. Kimia itu adalah senyawanya yang diproses di pabrik dan kawan-kawan. Jatuhnya kayak gitu. Nah semester 3 itu gue baru tahu kalau ternyata belajar fisika banget. Sehingga akhirnya IPK gue yang awalnya mungkin 3-an, semester 1, semester 2, semester 3-nya IPK gue tuh cuman 1. Oh, 1,25. Ya? Kecil juga 1,25. Ingetin gue lagi dong, IPK paling tinggi berapa sih? 4 ya. Okay. Jadi 1 tuh nggak tinggi-tinggi amat. Ya? Iya. Itu jelek banget. Cum laude kan 4 ya? 4. Semester 1, semester 2 IPK gue 3-an. Karena ngulang kan tadi. Oh, 1 kecil banget loh. Parah loh. Gue punya tahu seseorang tuh 0-an. Ada juga yang lebih kecil sih. Gue di kampus 0,9. enak aja loh 0,75. Ya dulu kan gue sambil ngeband coach. Akhirnya gue bebenah pelan-pelan kan. Dulu kan dia udah melakoni banget yang lo cuma pengen musik, dia udah ngeband. Gue udah ngeband. Dulu kan mau nggak mau tour. Makanya student counselor gue tuh, nih apaan nih kamu nih, nggak pernah masuk gitu. Ya masih semangat lah, 1 masih bagus di mata gue. Iya 1,1 lah, 1,1, 1,2 terus, gitu. Akhirnya lo lulus tapi? Lulus. Okay. Lulus dengan ketika gue tahu akhirnya ternyata belajar fisika banget dan ternyata gue gak cocok. Jadi akhirnya gue nanya sama temen gue, yang tadi mereka gue masuk teknik kimia dan dia akhirnya juga masuk teknik kimia bareng sama gue di Unpar juga. Gue tanya kayak sebenarnya kalau lulus minimal IPK-nya berapa biar lebih enak cari kerja. Minimal 3 Jay. Oke. Karena gue anaknya nggak ambisius. As long as achieve KPI buat gue udah cukup dalam hidup gue. Oke. Jadi ketika gue lulus, IPK gue pas 3,01, overachieve kan? Enggak juga harus dipasin sih Jaya. Gini nih. Lu ngerti konsep hidup gak sih maksud gue? Sorry, kalau gini sebentar. Maksud gue kayak kalau mau lulus buat gampang nyari kerja berapa 3? Ya enggak usah dipasin. Kan lu bisa 3 lebih juga kayak pengen banget santai banget gitu loh. Dari 1,25 jadi 3 mah menurut gue hebat banget loh. Dong. Berarti kan ada semester-semester yang harus 3,8, 3,9. Bukan, maksud gue kan nih ada orang nih, kita kalau mau sehat gimana? Ya makan 3 kali sehari gitu kan. Terus tiba-tiba pas udah ngepas nih, ya udah. Terus kan kalau mau nambah lagi juga bisa. Maksud gue itu loh biar lebih prima, lebih apa, nggak usah dipaksain pas gitu. Oh iya syarat nggak mati tuh segini mesti makannya. Ya udah lu segitu aja kan nggak harus segitu banget. Makanya lu kudu dengerin. Abis ini dia ngelamarnya di mana? Ditelepon dulu sama emaknya. Oh. Ternyata dia udah kerja di mana Jay? Kerja yang di Bali itu Jay. Jadi belajar kopi lah intinya. Lu kebayang gak sih putus asanya orang tua? Udah di kimia, terus kerjanya maksudnya jadi barista. Iya, kebetulan. Nyambung sekali ya, memang ngitungin senyawa kopi ya. Parah kan? Keren. Dimana kopi itu adalah senyawanya XX dicampur sama air H2O. Selesai. Wah, keren. Mantap. Simple. Dicampur sama gula C6H12O6 kalau nggak salah. Waduh, keren. Nggak, itu gue ngasal, mohon maaf. Nanti gue dimarahin sama dosen gue. Iya. Abis dari situ coffee shop. Abis itu sebenarnya suka kopi, akhirnya belajar kerja simple jadi barista dan kawan-kawan. Terus habis itu telepon sama nyokap lagi datang ke Bandung at that time. Oke. Terus nyokap datang ke Bandung, datang ke tempat gue. Kok nggak ada? Hah? Guanya nggak ada di Bandung. Oh, lu nggak ngomong kalau ke Bali ya? Jelas dong. Iya. Kalau ngomong kan berarti gue disuruh kerja begitu lulus. Iya. Kan sini anaknya masih pengen menikmati hidup. Oh, sama ngabisin duit orang tua dong. Sorry, mohon maaf. Kenapa? Karena gue tau gue nggak pintar. Hah? Dan gue bukan dari ekonomi yang tinggi banget. Jadi cara bertahan hidup gue di kuliah adalah gue masuk himpunan dan BEM. Apa hubungannya korelasinya? Karena kalau lu punya jabatan di himpunan dan BEM, uang kuliah lu dibayarin sama rektorat. Itu cara bertahan hidup gue di kampus. Makanya lu aktif di BEM. Yoi, kebetulan. Aktif di BEM, aktif nongkrong, melakukan kegiatan-kegiatan anak muda pada umumnya.
Terus di fast forward dikit gimana? Terus lo jadi bisa akhirnya ngurusin digital marketing, brand, storytelling dan segala macam tuh gimana? So basically setelah dari Bali di telepon nyokap, suruh kerja, sempet magang atau slash gue bisa ngomong gue kerja di Pertamina untuk nyoba. Karena gue udah kuliah teknik kimia, masih gue gak nyoba sih. Dan ternyata masuk, dan after that ternyata nggak cocok kerja di sana. Oh, maksudnya BUMN Pertamina tuh nggak bagus? Bagus. Oh. Mungkin sayanya nggak cocok sih. Oh, iya keren. Ini maksudnya siapa yang berani bilang itu nggak bagus? Keren. Betul. Dan Coba after that, komisaris utama Pertamina mungkin berapa tantiemnya? Belum. Tantiem gue tahu. Berapa tantiemnya? Nggak usah disebut sekarang. Okay. Walaupun tapi lebih besar Mandiri ya? Jauh. Oh, oke. Jauh. Ya, oke. Sama. terus habis itu dari situ akhirnya nyoba MT di Danone lah, basically. Jadi akhirnya nyoba MT di Danone. Prosesnya sangat lucu sebenarnya. Jadi at that time yang mau masuk MT Danone tuh ribuan lah. Untuk MT marketingnya, karena kan kalau di Danone tuh MT-nya bisa banyak function. Salah satunya adalah marketing. Bukannya MT marketing harus dari marketing, nggak ada ya? Logikanya sih harus gitu ya. Tapi entah kenapa gue lolos coach. Entah kenapa gitu. Jadi dari ribuan itu mentor gue ngomong, Jai, dari ribuan itu sebenarnya posisi cuma satu. Yang akan di-accept pas cycle-nya gue MT-nya. Dan beruntungnya gue yang di-accept. Tapi prosesnya agak lucu. Karena prosesnya adalah, jadi biasanya interview dulu sama HR, and then after that ada interview sama usernya, gue lolos lagi. Terus fase terakhirnya adalah FGD, Forum Group Discussion. Di saat Forum Group Discussion itu gue sekelompok dengan lulusan-lulusan keren lah. Ada dari luar, dari UI dan kawan-kawan gitu. Terus habis itu kayak dikasih study case dan kawan-kawan. Terus karena baik lagi masa muda, masih nakal. Jadi pas FGD tuh gue malah bercanda, gue malah ngomongin skor MU berapa sama temen gue di sebelah di grup. Kan lagi FGD. Iya, gue kayak nggak peduli gitu, kayak kalau dapat, kalau nggak dapat ya udah gitu, bukan rezeki. Sesimpel itu cara mikirnya. Oke. Sesimpel itu cara. Taunya dapat. Ternyata gue yang lolos dari grup itu, cuman gue yang lolos dan temen gue yang ngobrolin MU. Bayar berapa lolos? Masuk nyogok berapa? Nah, mungkin karena Cina kali ya. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya, mohon maaf. Gue kenal Jaya itu dari my buddy namanya Feby Intan, yang sayang banget dan sebel banget sama lo. Sayang karena dia suka dengerin kegiatan kita, sebel karena dia nggak bakal bisa sampai di sini kan. Karena dia kan cewek gitu. Jadi yang sekarang jadi presidirnya TWC, Taman Wisata Candi. Jadi yang benahin Taman Mini. Nah itu dia mamanya. Nah gue ketemu Jaya. Tante Feby. Gue ketemu Jaya itu waktu itu dibawa sama Bu Feb. Ya panggilan sayangnya waktu Bu Feb gue ajak ke Ancol, Bu Feb ngajak Jaya. Jadi kayak setengah karir gue tuh sama Bu Feb. Halo Bu Feb, mantap Ibu Feby Intan, sukses. Nah ini gue pengen beralih ke Dika gitu ya. Gue pengen kawan-kawan walaupun kita banyak bercanda tadi, tapi ada beberapa hal yang unik bahwa lo nggak tahu apa yang lo mau, lo menjalani itu karena orang tua lo meminta, dan lo dapet clue dengan teknik kimia bisa kerja di mana aja, dan proses penuntasannya pun lo memenuhi standar minimum gitu ya. Ini yang mudah-mudahan lo bisa tangkep ya. Gue bawa 2 orang karena Dika korban yang menarik banget. Kebetulan kita baru selesai meeting di sini, gue tarik juga. Tiba-tiba ditarik ya. Kok sudah nungguin lo dia lo. Iya benar. Coba. Nah, ini dia ada Dika lo. Coba kita ke Jaya lagi bentar ya. Kayaknya emang di sini cuma ngikutin loh, nggak ditanya-tanya. Nih anak dari tadi tuh calculated banget, dia ngitung, dia coba memahami lo dan dia gagal ya. Dia gagal karena lo tuh ini banget men, flux banget men. Ya, improve-nya kebanyakan. Nah, Dika nih menarik ya kawan-kawan ya. Karena gimana Dik cerita lo ITB. Ya, tapi waktu di SMA itu Diketan pengennya waktu di SMA tuh sebenarnya pengennya masuk kedokteran. Wow. Cocok juga sih profil kayak lo ke dokter. Kan mau bilang geek atau gimana Pak Rahman? Enggak cocok, kalem maksudnya. Oh iya, oke. Kayak lo, gue gak percaya ada dokter kayak lo. Tapi sayangnya waktu itu nggak lulus ujian tulis. Tapi iya kan ada beberapa jalur masuk ya sebelum SPMB waktu itu kan. Nggak lulus ujian tulis, terus malah tiba-tiba masuknya ke jurusan teknik yang gue juga nggak pernah kepikiran gitu mau jadi anak teknik. Karena di bayangan gue anak teknik
dekil gitu ya. Ya, terus Anak teknik diulangi. Tadi- Coba lu boleh lihat ke sini nggak ngomong. ya kita semua kan Jaya juga dulu Nggak. dekil kan dulu Jaya. Enggak. Bentar. Nih gue harus luruskan nih. Episode ini banyak nyerang dan serasi sama orang-orang ya. Dia ke Cina. Ya enggak orang Cina katanya begini. Ini orang teknik. Astagfirullah, ini episode ini ya Allah, dolar kuningnya, dolar merahnya banyak banget ya. Pelanggaran-pelanggaran ya. Jadi anak teknik dekil lah. Ya kurang rapi lah, kurang rapi. Kurang grooming. Kumal gitu. Kumal bener. Dan terus? itu yang ngebuat gue juga rada ilfeel kalau masuk ke kampus yang isinya teknik semua. Tapi dilalahnya emang orang tua bilang udah masuk situ aja, kampusnya bagus dan segala macam. Jadi sudahlah, coba ikutin gitu. ITB. Kebetulan juga di ITB tuh bisa milih tahun pertamanya mau jurusannya mau elektro atau informatika. Nah itu rada menarik juga tuh. Jadi di tahun pertama itu dikasih pengenalan lah ya, pengantar rangkaian elektrik ataupun dasar pemrograman. Saat itu lucunya pengenalan rangkaian elektrik gua tuh nilainya B. Oke lah, lumayan. Tapi dasar pemrograman gua tuh D. Malah E. Ngulang. Karena sebenarnya gua gagal untuk nangkepin kenapa logikanya begitu gitu. Dan karena masih mikirnya apa ya, benar-benar polos ya. Wah ini kan tempatnya gue belajar, berarti gue harus belajar sesuatu yang bisa gue dapetin ilmunya. Gue ambil informatika, gitu. Itu jadi gue milih di tingkat 2 masuk informatika. Tapi Jadi bukan ngambil yang lo punya basic yang kuat, tapi ambil yang lo jeblok sebenarnya dan harus ngulang. bener itu Ini tolong dicamkan ya. Ini menarik ya. Dan pilihan itu didasari karena gue pikir kuliah tempatnya buat belajar. bukan lo banget kan? Gua Bukan banget. lo banget. Gue banget. Kuliah gue tempat gue belajar, gue banget. Nggak ada gue nongkrong apa itu? Ini nggak ya? Gue nge-kick dia. Gue minta lo ngulang buat nge-kick dia. Gue banget bro, ya nggak ya? Keren. Tapi itu sebenarnya kurang bijak sih ya. Kenapa? Itu, karena Bijak dong, kuliah buat belajar. Karena sama kayak Jaya di semester 1 tuh IP-nya masih 3, something, semester 2 1,8 dropnya. Saat itu gara-gara ya banyak mata kuliah yang ngulang, kalkulus ngulang, dasar program ngulang. Dan sebelum kami masuk ke informatika gitu ya, gue sempat doa juga gitu. Jadi kayak ya Allah nih kalau gue kayak gini gue bisa nggak lulus nih kuliah. Alhamdulillah di tingkat kedua itu buka satu jurusan baru tuh di kampus gua. Namanya Sistem Teknologi Informasi. Jadi ada informatika sama Sistem Teknologi Informasi. SI, Ya STI. STI. Nah di situ gue tanya temen gue bedanya apa? STI itu dik sama kayak informatika tapi lebih banyak manajemen. Oh yaudah gue itu aja. Berarti harusnya masih bisa survive. Gitu. Oke. Dan lo survive. Survive. Lulus kuliah dengan IPK. Oh ini menarik juga. Jadi waktu itu lulus kuliah IPK-nya 2,86. Ya tidak membanggakan tapi cukup lulus. Katanya di teknik kalau 2,8 tuh udah gede ya? Kan ada yang Di bilang gitu TB. kan? Iya kan bener kan? Iya. ITB 2,8 tuh katanya gue tau dari mana ya, pokoknya dulu teknik itu 2,5 ke atas tuh udah gede katanya gitu. Ya emang sih. Emang Iya lebih kan? sulit. Harganya itu 2,8 ini lebih mahal Iya, daripada maksudnya jurusan kayak, lain. Kayak di gue kan komunikasi, maksudnya kan kalau 2,8 jelek gitu kalau di gue, makanya mesti 3 Komunikasi ke itu atas. ada jurusannya. Ada. Kayak sana main-main banget ya, parah banget. Bu Prita, Bu Rektor, Bu gua aduin sama yang punya London School. Bu Prita, nih orang ini. Dia nih, padahal saya lagi bela kampus Anda. Tapi bener sih IPK 4 itu bisa jadi legenda di kampus. Saking jarang ya? Saking jarangnya. Jadi gue masih tahu orang yang lulusan angkatan 97 IPK-nya 4. Jadi angkatan gue 10 tahun kemudian masih kedengeran tuh namanya. Harum. Hidupnya gimana tapi dia sekarang? Ya sempat papasan dan jadi mentor juga di tempat yang lain. Syukurlah. Kirain kan Masih selaras. Iya. Terus. Nah, abis itu di kampus lagi ada kampus hiring biasa. Tentunya kan dengan IP segitu nggak tinggi ya, jadi lihat tuh seleksinya yang kira-kira minimal IPK 3 ya udah, gue nggak usah masuk. Jadi cari-cari yang bisa. Kebetulan saat itu tuh ada dari Astra, dia ngebuka salah satu anak perusahaannya. IPK minimal 2,85. pas banget. Kelebihan 0,1.
Terus maksa dong tetap. Iya, maksa sih. Tapi 0,1 2,86 yang dipakai. Iya benar. 0, iya benar. Iya kan 2,85, dia 2,86. 0,01. Bener kan? Berarti masuk dong, masuk. Masuk Iya. dan tipis. alhamdulillah bisa submit, keterima juga, dan meskipun role-nya nggak terlalu banyak IT-nya ya. Apa Jadi di itu? sana tuh role-nya sebagai project manager, PMO. Project Management Office Beda istilahnya. juga ya, patah juga ya. Buat yang nggak ngerti project management office itu apa sih, bro? Intinya di perusahaan itu banyak inisiatif dari kantor kita ya, mau itu di divisi kita atau di departemen lain, dan orang-orang yang acting as a project manager untuk mastiin bahwa timeline-nya sesuai, budgetnya sesuai, resource-nya sesuai, quality-nya sesuai, itu biasanya si project manager. Nah, project manager itu ngikutin guideline dari PMO. Jadi PMO itu yang ngatur guideline untuk si project di perusahaan. Dan sekaligus nge-track, sekaligus juga nge-report ke manajemen, stakeholders, itu sih. Itu kan maksud gue gini, menarik ya, masuknya terus ke Astra. Tapi yang lebih seru lagi, kemudian lo abis itu hidup lo kayak beralih gitu kan, kayak langsung ditarik ke dunia project management sampai akhirnya dia membidangi untuk GoPay. Ya bagaimana GoPay bisa terbentuk itu dia juga. Oh, lu awal-awal ya? Awal nggak, lebih setahun berdiri gua masuk. Kita waktu itu pernah ngundang GoPay siapa, Aryo ya? Aryo Dimas, siapa? Aryo Dimas. Kenal juga. Tech kan, produk ya. Produk ya? Bener ya Aryo Dimas ya? Itu pernah dia manajer. Dia tapi sekarang udah di Bluebird. Nggak tahu gue. Yes. Oh iya. Iya, dia pernah bilang tuh pindah sama ya. si Wing. Benar. Pak Wing. Wing Antariksa. Nggak usah pakai Pak. Iya kan kita menghormati bener. Enggak usah. Emang kenapa? Enggak apa-apa teman. Dia Ya nggak kalau suka Wing dipanggil terus Pak. aja dia Wings Group. Ya kan kita nggak tahu, makanya Pak Wing, bener dong. Maaf ya Wing ya, Iya, karena bener. gue kenal lo aja. Iya bener. Gue tau lo nggak suka dipanggil Pak. Pertama kalinya lu bisa masuk ke Astra kan maksudnya perusahaan yang luar biasa ya. Ini gue mau kupas pelan-pelan deh. Apakah gara-gara tolak ukurnya hanya IPK aja terus dia masuk, atau kalau teman-teman yang di bawah IPK tapi ternyata wawasannya bisa melebihi orang yang IPK-nya 3 gimana? Itu dia sebenarnya yang sempat menarik tuh. Kita pernah ada FGD juga. Iya. FGD waktu itu gue ikutan bareng sama teman-teman gue di Bank Mandiri di kampus juga saat itu. Berlima kita interview barengan sama orang-orang dari kampus lain juga. Dan sebenarnya yang gue tangkep pas lagi interview ditanya sama HR interviewernya, apa kalau lo di sini 2, 3, 5 tahun lagi lo mau ngapain? Dari pertanyaan itu gue pahami bahwa kenapa gue bisa gagal, karena gue bilang ya nanti 3-5 tahun saya keluar mandiri, saya mau S2. Itu yang gue bilang. Oh ya udah kalau gitu ngapain gue hire. Tapi teman gue yang lain jawabannya bagus sekali, makanya dia kepilih. Ya dia bilang ya bisa ngecap, dia bisa bilang Seneng bahwa dikadalin juga soalnya. ya kurang lebih gitulah. Bisa ngecap tuh ngecap apa? Ya Saya akan melayani organisasi ini sebaik-baik Asik. saya mampu. Apapun yang ditugaskan saya siap ditempatkan di daerah terpencil. Oke, itu sebenarnya benar apa salah sih? Ini juga menjadi stigma nih. Salah ya? Lah Nggak, kan tapi kepilih yang penting. Bukan, yang penting gini. Yang penting lu tuh terpilih saat itu atau lu jujur. Karena pada saat lu Lah kalau emang jujurnya itu gimana? Maksudnya- Misalnya emang beneran dia jujurnya begitu, saya akan mengabdi. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Tapi kalau gue sangat kalau ada orang yang Bluffing. kebanyakan orang terlatih untuk bicara yang orang mau dengar. Justru yang jarang kalau sepanjang pengalaman gue ya berinteraksi dengan orang-orang yang udah di C-level, hidup mereka itu diatur lewat proses yang disebut sebagai nomor 1, lo kudu tulus, dan tulus itu modalnya jujur. Kalau lo emang nggak pengen, lo nggak niat, lo cuman lip service, ya jangan. Kalau emang lo bener-bener ya udah gitu. Dan itu juga buat perusahaan yang merekrut, menurut gue juga mesti melihat nggak karena dia mau 5 tahun lagi mau S2 terus langsung ditinggal, itu menurut gue juga nggak pas. Oh ngomong-ngomong, gue baru kemarin kan datang ke peringatan setahun wafatnya Pak Kuntoro. Ya ada video rekaman beliau itu menarik banget deh, Der. Apa tuh? Jadi dia waktu itu habis urusan Aceh di hire sama SBY untuk di UKP 4, dan dia ditanya dalam video itu, Bapak bisa jadi seistimewa sekarang. Dia kan ikut di 5 presiden ya. Ya kan semuanya pakai dia. Dan pertanyaannya gini, Bapak pasti punya perencanaan 5 tahun, 10 tahun mau gimana? Dan jawabannya itu nggak apa? Nggak ada. Lah seorang Kuntoro Mangkusubroto bilang nggak ada. Waktu ditanya gimana Pak? Saya itu begini, saya
mengingatkan kawan-kawan, apapun yang sekarang ya teman-teman ya, ini kata-kata Pak Kun, gue mengambil sepenuhnya dari beliau. Apapun yang kawan-kawan kerjakan sekarang, yang sudah punya pekerjaan sekarang, ya, lo misalnya atau lo gitu, dan apapun lo yang kerjakan sekarang, ada ribuan orang yang jauh lebih baik dari lo, secara skill lebih baik, secara pengalaman lebih baik. Tapi bahwa lo ada di situ tuh garis tangan. Tinggal bagaimana lo mau, nih kata berikutnya, kalau tadi yang pertama adalah tulus, yang berikutnya adalah tuntas. Lo mau menuntaskan sebaik-baiknya. Karena kalau lo udah tuntas di sini, walaupun kesannya kayaknya lo diberhentikan, lo selesai, kontrak selesai, tapi ketuntasan itu akan dirasakan oleh orang. Dan kemudian lo akan diajak untuk gabung. Kalaupun orang nggak mau sama lo, bisa jadi untuk alasan yang salah. Jadi menurut gue nggak usah terlalu khawatir. Ya, apa yang kawan-kawan ini tunjukkan, I know for sure, Jaya tuh total dimanapun dia terlibat ya. And I'm sure Dika juga, mereka sempat bekerja bareng. Jenis itu kan mencari jenis ya. Orang yang ada di dekat lo itu paling mempunyai pengaruh kepada lo, sebagaimana lo juga mempunyai pengaruh sama dia. Jadi anak-anak muda ini gue ajak ke sini sebenarnya gini. Contoh yang nggak terlalu jauh. Yang umur lo berapa sekarang? 30-an. 30-an lo sama ya? Sama. Jadi ini yang belum, buat yang baru mau kuliah ataupun baru lulus, masih di bawah 1 dekade, 10 tahun ke bawah. Dan lu bisa belajar banyak. Kalau gue kan, lu akan bilang case lu beda banget coach sama gue. Ini kan gak terlalu jauh gitu. Dan lu gak usah takut, walaupun ada gambaran kan lu lihat ya, 4,91% orang Indonesia masih nganggur, hampir 8 juta, lu bisa ngebayang gak? Ya. Dan lulusan sarjana kita itu masih sedikit, cuman employability rate kita tuh rendah banget. Orang yang siap kerja tuh sedikit sekali. Karena lebih sibuknya adalah gimana gue bisa populer, gimana gue bisa kaya cepet, tapi nggak ngerjain apa yang di depan lo, itu sih poinnya. Makanya banyak yang nggak betah, makanya banyak pindah-pindah, itu salah satunya. Pindah asal alasannya benar nggak masalah, ya. Tapi nggak duit orientasinya. Ya kalau cuma duit aja, ya itu, ya nggak pas menurut gue. Dan yang lebih parah lagi, nggak membangun reputasi itu tadi. Ya lo cuman tabrak aja gitu, dan secepatnya lo bisa dapat duit, ya udah gitu. Kalau perlu lo bohong, kalau perlu lo bahkan nggak nipu, itu nggak masalah, dan itu bahaya banget. Oke, nah sekarang gue mau tanyakan sebenarnya lebih ke bukan afternya ya, tapi yang dirasakan sekarang. Karena lo kan backgroundnya kan beda-beda nih, kerjaannya beda-beda, background juga beda-beda. Kalau tadi kan dari perjalanan lo dari kampus buat gimana cara bisa masuk perusahaan favorit. Ya kan. Nah, sekarang yang lo rasain berdua ini kan lo di mana, Jay? Tadi gua sekarang fokusnya ke marketing dan brand lah. Nah, marketing sama brand gitu kan. Dan lo berarti gua di operation, project management. Nah, itu. Nah, gimana cara penyesuaiannya sebenarnya sih? Apakah memang sebenarnya menemukan yang lo banget tuh apa gitu, atau menemukan yang akhirnya jadi sebenarnya lo fokus menemukan yang lo banget, atau lo cuman fokus ke karena tuntutan kerjaan yang lo suka. Iya, atau tuntutan kerjaan aja. Atau tuntutan pekerjaan, atau yang penting lo dapet duit. Iya, mau nggak mau kan? Atau memang ternyata ini lagi, atau mungkin jangan-jangan kepikiran, toh gitu gue ngambil dari awal seputar branding, marketing. Kayak misalnya gue di London School saat itu gitu kan. Atau mungkin lo juga begitu kan. Kalau sekarang berarti di operation ya. Mungkin gue ngambil apalah, mungkin manajemen lah misalnya, atau mungkin dan lain sebagainya, S2-nya MM gitu ya. Kalau di luar kan MBA apa segala macamnya. Maksudnya gue suka banget, atau memang iya udah lah, mau nggak mau deh. Ya udah dapetnya begini udah. Nah sebenarnya lu nggak pengen gitu, gimana? Lu dulu deh, Dika. Boleh. Jadi sebenarnya abis kan Astra itu kan perusahaan transport logistik ya. Abis dari situ gue masih pindah juga di perusahaan asuransi jiwa. Oke. Project management. Abis itu pindah lagi ke startup. Startup pertama Gojek, itu ad hoc transport, payment, dan segala macam. Perannya juga sebagai operation excellence project management. Pindah lagi ke mobil bekas. Di situ juga sebagai excellence. Pindah lagi ke food beverage. Di situ sebagai PMO. Pindah lagi ke loncat ya. Finance. Kalau kesannya kan finance ya, tapi coba lo tanya deh, kenapa lo keluar dari yang food and beverage? Mungkin karena beda, kurang selaras aja sih sama ownernya. Spesifiknya apa? Apa yang lo rasakan? Ya, emang dia nggak dengerin, dia hubungannya jelek sama lo? Enggak, secara personal enggak, tapi secara profesional ya mungkin dia punya kemauan sendiri yang mana nggak mau diatur-atur.
Itu karena dia punya Kan dia punya visi. perusahaan. Iya benar. Tapi kan sebenarnya kita di hire untuk bisa ngasih value. Harapannya kan itu ya. Oh. Yang mana kita, gue juga menyuarakan orang lain dong. Yang pas gue kasih feedback karena kan itu kan bareng sama teman-teman yang lain kita propose. Tapi ya sebenarnya dia juga nggak terlalu peduli gitu. Dia pengen, udah gue pengennya kayak gini ya. Terus pertanyaannya ngapain lo hire gue? Gitu aja sih. Oh. Jadi lo lihat ya, sorry sebelum pindah ke Jaya, gue mau ilustrasi buat kawan-kawan yang ada di sini. Pindah lo itu dengan alasan yang benar gak masalah. Bahkan stay lo di satu tempat dengan alasan yang salah itu udah jelas salah. Paham ya? Lo mau quit, lo mau stay, alasan selama alasannya benar gak masalah sama sekali. Dan alasan benar itu bukan cuma duit. Kan kita pernah bahas yang namanya career triangle ya. Jadi ada lo terus bertumbuh kembang. Ya, duit lo dapet, lifestyle lo dapet. Nah, yang tadi disampaikan adalah dia ngerasa, lo ngerasa apa Dik? Lo ngerasa gue di hire karena expertise gue. Lu dikasih tahu satu hal yang mestinya begini, tapi lo serampangan aja. Nah, gue ngerasa ada apa gunanya gue di sini. Padahal kalau cuman dia mikirin yang penting gue dapet duit, ya udah dong. Cuman nggak bagus buat growth-nya dia. Iya. Lo ada di satu tempat, tapi lo nggak pernah didengar, ya ngapain juga? Itu juga jelas nggak baik gitu. Lo pernah ngerasain yang sama, Jay? Enggak sih sebenarnya. Oke. Karena beruntungnya adalah gue langsung suka sama function kerjaan gue, which adalah brand dan marketing gitu sebenarnya. Dan meskipun kemarin tuh teknik kimia gitu ya. Yoi gitu. Gimana lo bisa memutuskan apa langsung, wah nih gue banget nih, atau ada proses yang membuat lo akhirnya bahkan sekarang lo menekuni itu dan lo dikenal secara reputasi sebagai Jaya, si pembawa narasi Jaya yang bisa ngomongin soal brand nih, ilmunya sama nih berdua nih, satu saat mesti diadu nih. Waduh, diadu. Kalau sama kan dikolaborasikan bukan diadu. Enggak Aku seneng adu aja. Aduh. Kebetulan karena mungkin baik lagi karena dapat mentor yang kece banget Bu Feb gitu. Dan Bu Feb sangat mengayomi banget gitu. Jadi akhirnya contoh buat para bos di sana bisa denger juga dari apa yang lo sampaikan. Di Ayomi itu gimana sih? Buat gue gini, kasih konteks contoh kali. Di Ayomi adalah gue kan ambil contoh Bu Feb gitu ya, karena gue lama banget kerja sama Bu Feb. Dan ya Bu Feb buat gue nggak cuman as a bos doang, tapi buat gue udah nggak kayak sebagai nyokap sendiri gitu. Intinya adalah Bu Feb itu tidak pernah micromanaging. Oh, berarti nggak ngatur-ngatur ke bawah? Enggak. Bu Feb hanya kasih gambaran besar, this is our objective, this is our timeline. Bukannya suka kalau punya bos yang nuntun sampai bawah, micromanagement gitu? Enggak buat gua, mungkin buat orang lain iya gitu. Oke. Karena nuntun tuh nggak salah ya. Iya. Tapi kalau mencampuri dan kayak dia nafas di leher lo, itu nggak enak banget loh. Naik dong bulu kuduk. Iya, benar kan ya. Coba. Pengen tahu nih, kalau nggak micromanagement tuh maksudnya ini ganggu banget deh. Lu nggak percaya sama gue gitu? Apa gimana? Gue sih berasanya kayak gitu. Karena gini, mungkin treatment tiap orang tuh berbeda-beda. Treatment tiap orang maksud gue adalah as a leader sama as a support team lah, atau di bawahnya leader. Kalau gue tipe orang yang kalau gue ngeliat Bu Feb itu adalah dia tidak sama sekali tidak micromanaging. Buat dia adalah Jai, this is our objective, this is our timeline. Lo achieve, kita happy. Oke. Tapi every time you need help, discussion, my door is anytime. Selalu datang. Sehingga akhirnya di situ gue belajar cara yang paling efektif untuk achieve di objektif sama timeline kayak gimana ya. Akhirnya kan gue harus belajar sendiri gitu. Yeah. Tapi kalau gue bingung, gue bisa langsung nanya. Oh, ketimbang langsung di interrupt, di treat. Kamu begini. Yuk, jalan. Orang-orang yang punya kapasitas, ilmu manajemen menunjukkan kalau lo mempekerjakan orang yang di atas rata-rata, orang yang mumpuni, itu lo harus kasih ruang mereka untuk bergerak, untuk berkarya. Tapi kalau lo ngemandorin, itu harus benar-benar regimental. Jadi udah berapa balok lo taruh di sini, itu manual work. Tapi kalau hal yang sifatnya konseptual, activities, banyak dialog dengan orang, kasih kebebasan lah. Kan nggak setiap hari lo ditanya, lo udah ngomong sama siapa aja Jai? Apa gunanya gitu? Atau bahkan yang lebih seru lagi, antara jam 7.15 sampai jam 8.45 gue nggak ngeliat lo di mana? Itu kan lucu ya. Oke. Iya kan? Tapi lo sebenarnya lo harapkan apa sih? Aku kan mengorientasikan proses. Enggak. Lo tuh berpikir proses lo yang mengendalikan. Padahal dengan lo mempekerjakan orang itu, bagian itu kalau lo sudah percaya, lo lepaskan ke orang itu. Sesekali dicek. Kalau nih orang udah 3 bulan gak pernah lapor, gak pernah nanya ke gue, nih anak gimana ya? Tapi bukan malah jadi bahaya, backfire ke perusahaan nggak ketika dilepas? Kayaknya kesannya
Kayak Tidak dilepas loh. Oh, Tidak dilepas. tetap di Kan ada meeting koordinasi Oke. gitu ya. Ada momen di mana kita bisa saling tahu. Tapi kalau pekerjaan yang sifatnya konseptual, manajerial, harusnya waktu itu harusnya yang namanya ruang itu diberikan untuk orang bisa uji coba. Kalau enggak gimana dia bisa belajar? Wah. Gitu. Kayak menteri gue banget tuh. Bang Menteri Teuku Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif, dia memberikan gue ruang tuh. Ayo deh, kamu bentuk aja konten kreator timmu, asosiasinya seperti apa. Keren Bang Menteri Teuku Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif. Menteri gue banget itu. Yoi. Gue masih membaca mimik lo. Betul ya? Iya, emang bener lah. Oke, Lah kan gue di situ. Oke. Iya kan? Ya bukan berarti menteri yang lainnya nggak bagus. Coba. Emang ada yang nggak bagus? Ya gue sih kenalnya kan Oke. Bang Menteri Teuku Rifki. Kalau yang lainnya kan gue nggak begitu dekat ya. Jawabanmu Gua takutnya- cepat sekali, bagus. Iya. Pasti ada yang bagus lah. Namanya juga jadi menteri ya pasti bagus lah. Keluar. Kasih solusi. Podcast rezim. Terus. Gila gue bilang gue lagi suka-sukanya support Kementerian Ekonomi Kreatif dibilang Gua menyeimbang. podcast rezim. Kan Gila lo kan harus ngerti. Ya ini buat strategi ya. Kenapa sih nih Rene sama Derry ngomong begini? Karena gini. Rene sama Derry kan memperjuangkan juga banyak orang. Iya. Kan nggak mungkin orang sepakat sama pemerintahan semua. Jadi terwakili sama Rene di sini. Gitu. Kalau semuanya sepakat sama Derry, terus orang-orang itu Loh. nggak dengerin kasih solusi. Lo bukan, dong. emang negara ini betul negara demokrasi, betul. Cuma kan maksudnya kan ya saling support aja. Ya, setuju. Pemerintah bantu rakyatnya Gue juga masuk ke bantu. kategori yang saling kritik. Tapi nggak apa-apa kan, saling kritik itu bentuk saling support juga untuk Ya, jadi ya lebih boleh baik. aja kritik Betul, silakan, kan? tapi dengan cara yang Apa benar. kritik? Bolehlah kritik dengan cara yang kritik, lemah lembut. Bukan turun Alright. ke jalan Alright. teriak-teriak. Gue sekarang gini, sebelum gue pengen kalau lu bisa ngomong sama anak yang baru lulus dengan segala macam kekhawatirannya, dan yang bikin sebel gue kan, kita baru bahas ya, kalau lo belum simak yang kemarin tuh kan, beberapa negara melarang penggunaan sosial media buat anak-anak di Ya, bawah usia Australia tertentu. 16 tahun tuh Ya maksimal kan? tuh. Ireland juga udah melarang, Jerman juga katanya mau mulai melarang. Dan menurut gue tuh baik, menurut gue tuh waras untuk bisa membentuk orang yang bisa menjaga kewarasannya. Nah, yang sekarang terjadi adalah anak-anak kita tuh banyak kena efek. Lo tau ini gak sih? Sindrom pseudopsychology. Jadi bukan psikologi. Apa sih itu? Pseudopsychology tuh Apa sih? kayaknya psikologi. Jadi cuma 15 detikan ada orang ngomong, apakah lo melihat ciri-ciri orang bahwa dia sering ngaca, ya, dia sering senyum-senyum sendiri, dan pada saat dia bicara dia banyak menggunakan kata saya atau I. Hati-hati, orang itu narsisistik. Gitu, ngerti nggak? Ya, jadi lo tuh dilatih untuk punya konsep ideal yang kayaknya gampang banget tentang harusnya orang gimana, harusnya lo gimana, harusnya karir gimana. Padahal sejatinya nggak ada yang seperti itu. Lo lihat ya, nggak ada yang sesuai rencana. Ya, kalaupun sesuai rencana, ya mungkin lebih tepat sesuai niat gitu. Nah, kalau lo bisa ketemu sama anak-anak itu masing-masing nih, ya. Anak-anak itu sekarang ada di depan lo, gue coba niru suara mereka ya. Bang. Jadi, gue tuh kan lulus di kimia teknik bukan keinginan gue. Kayak misalnya ancuran momogi, remahan momogi banget kesannya, parah banget. Remuk-remuk momogi ya, udah di bawah itu. Bang Tika sama Bang Jaya, aku tuh kan lulus karena mama bilang aku suruh ambil kimia teknik ya, sama mesti di jurusan yang baik di kampus bagus. Tapi aku sekarang lulus, aku nggak tahu mesti gimana sama hidupku. Aku udah selalu baca Instagram sama Reels, aku juga tambah bingung. Tapi aku nggak boleh dong kelihatan bingung, karena kan aku harus sukses dan populer dan kaya. Terus aku mesti gimana ya? Gitu. Nah, itu suara mereka ya. Ya, suara-suara mereka. Terus lo bilang kayak gimana? Gitu. Rebahan aja terus gitu ya. Apa gimana, Jay? Itu juga seajaran salah. Lu ngajakin mereka malah rebahan lagi. Jadi afiliator aja. Enak hidupnya sambil rebahan, bisa jualin produk orang. Anyway, Dika dulu deh. Iya bener kan? Cuan. Gue mungkin bakal bilang kalau gak usah khawatir. Yang namanya rezeki itu pasti ada, jelas ada yang ngatur. Itu pasti. Ini baru nih anak pengajian nih. Tauhid, tawakal. Bener dong. Tapi ngerjain sesuatu yang kamu suka itu juga penting. Jadi kalau kamu ngerasa kamu udah masuk teknik kimia, tapi ternyata kamu nggak suka dengan pekerjaan yang di sana dan kamu tertarik sama hal lain, it's okay. Explore. Explore aja yang kamu suka.
gitu. Di titik mana lo harus berhenti explore, di titik mana lo harus menekuni. Titik mana? Kayak mungkin contohnya gini, ilmu lo tuh kan sebenarnya informatika bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Tapi di titik mana kemudian lo bilang gini, iya nih project management ini gue banget. Itu di mana? Begitu ngerasa cukup konten. Itu Puas ya. Puas. Tenang, lengkap, utuh. Yes, jadi begitu gua ngerjain hal tersebut, gua ngerasa tetap ada challenge-nya, gua nggak bosan, gua mencukupi. Nih bukan puas ya berarti ya. Coba ini kata-katanya supaya lebih tepat ya. Lo merasa ada kebutuhan untuk terus berkembang, tapi lo merasa atas kesulitan yang lo lalui, lo nggak berputus asa, lo malah gigih gitu ya. Lo malah terus pengen ngulek itu ya. Bener, Nah tuh ya. bener. Itu coba sentimen itu yang diingat ya. Jadi bukan karena duitnya gede, bukan karena bosnya baik. Bukan cuman itu faktor yang membantu, tapi yang lebih penting ada perasaan itu tadi, lo memilih untuk bertumbuh kembang di sini. Cakep, Jai. Aduh, apa ya? Anak-anak itu lagi nanya sama Bang Jaya, Kasih kira-kira masukan mesti dong, Bang kemana? Jaya, gitu Lo tiruin dong. suaranya bisa? Enggak. Mungkin kalau gue akan ngomongnya adalah explore aja dulu dan jalanin aja dulu gitu. Karena belum tentu apa yang ada di otak lo, apa yang lo takutin itu bakal jadi kejadian gitu. Karena banyak orang terutama Skeptis ya. skeptis gitu jatuhnya, kayak gue kuliah A, kalau nanti gue kerja B nggak kerja A, kayaknya gue bisa apa enggak ya? Atau misalnya kayaknya nanti gue akan dianggap apa enggak ya? Gue bisa lulus probation apa enggak ya, dan kawan-kawan. Buat gue jalanin aja dulu. Gimana Coba cara dulu lo aja. buat, kan ini pasti ada peer pressure ya, teman-teman SMA yang sekarang kayaknya mulai berkiprah, ya kan, atau I don't know, sosial media ya mengindikasikan mantan lo mungkin lagi jalan-jalan, kok hidupnya enak banget jadi afiliator gitu kan. Terus gimana gitu? Gimana caranya buat menetralkan diri lo dari kebisingan kanan kiri yang bilang lo mestinya begini, lo mestinya begitu, jangan begini, jangan begitu. Mungkin gue akan ngomongnya adalah ke tim gue sekarang gitu ya, karena tim gue mostly Gen Z. Bahkan tim gue paling muda tuh ya ada yang baru lulus kuliah, baru join kerja di tim gue gitu. Dan kadang tuh ketakutan mereka adalah bukan ketakutan sih, gue kan ngomongnya pergumulan mereka, pergalauan mereka di otak adalah kok temen gue udah sampai level ini, gue baru sampai level ini dengan kawan-kawan gitu. Banget tuh. Ya Aldan tuh paling sering tuh kayak gitu. Yang ini nih yang duduk di bawah nih, yang suka nggak berguna. Kalau Iya. gue Bahkan dia sampai bilang bahwa kayak nggak apa-apa, gue gini terus aja sampai umur 70 tahun katanya. Di posisi dia seneng banget. Dia nggak mau naik pak jabatan nih, keren nih orang. Keren banget. gue tuh selalu ngomong adalah semua orang tuh has their own timeline gitu loh. Jadi Ada garis tangannya. iya, Benar gue ya, percaya Pak itu. Kun bilang ya. Yoi. Sama. Gue percaya itu sih sebenarnya. Ngoyo-ngoyonya Nggak kalaupun bisa. misalnya dia Iya. belum rezekinya dan seterusnya. Cuman yang gue selalu omongin ke tim gue itu adalah Tuntasin yang di depan lo. exactly. Dan harus wholeheartedly ngerjainnya. Wholeheartedly, betul. Itu penting banget buat Sepenuh gue. hati. Iya, itu penting banget buat gue. Karena buat gue ketika lo tidak sepenuh hati, kerjaannya itu tidak akan baik hasilnya. Tapi kalau sepenuh hati, even lo nggak ngerti, leader lo, temen lo, tim di bawah Nggak lo, ngerti itu wajar ya. Tapi Exactly nggak itu. peduli itu nggak wajar ya. exactly. Tuh, ingat ya. Lo nggak ngerti lo bisa belajar, tapi lo nggak peduli, yang cuman bisa memulihkan itu lo sendiri. Iya. Lo nggak bisa bikin orang peduli kecuali lo peduli duluan, iya kan? Iya. Itu Oh ya. ya, jadi tunggu-tungguan ya. Nggak bisa. Lu dulu dong peduli sama gue, baru ntar gue nggak. Lu kan di situ-situ aja. Ya? Iya. Nah, ini yang menurut gue jadi modal, dan gue harap obrolan sama kawan-kawan muda kita ini yang sangat berkiprah. Lo lihat ya pengalamannya udah seperti ini. Yang dia lakukan nggak main-main loh. Dia mau bawa satu perusahaan, satu startup makanan untuk di IPO kan. Apa sih? Targetnya, Brandnya apa sih? targetnya. Udah jalan belum? Buka lah di sini lah. Kan kita bantu support. Kasih tahu aja nggak apa-apa. Kasih tahu dong. Bufep, Jangan. Bufep. Enggak apa-apa emang Jangan. belum merilis. Udah. Lah emang kenapa? Nggak apa-apa. Lah kan gue mau bantu campaign promosi. Nggak apa-apa. Boleh kan? Dia nggak suka-suka amat kayaknya. Enggak. Wah, bahaya kok- banget nih kalau bahaya banget nih orang. Bapak jangan ngebunuh Udah saya tahu gitu dong. dia bilang tadi udah happy sama Bufep. Dipatahin nggak suka-suka amat. Bukan Kacau. bukan Bufep. Gua Nggak, malah mau apa sih nunjukin startupnya? second floor itu bukan startupnya, Oh iya, second tapi floor dia juga ya? bantu tuh keren banget coba second floor. Bantu doang sebenarnya. Enggak, tapi yang second floor itu punya siapa? Kita mesti undang tuh orang.
Lah tadi Siapa Bufab itu, Bufab. Bukan, Bufab tuh lain. Bufab tuh yang dulu di Bufab yang sekarang di TWC. Enggak, jadi lu di mana sekarang? Dia di mana-mana, waktunya tuh juga terbagi. Jadi yang butuh sama dia banyak termasuk. Tapi sekarang yang gue. paling banyak adalah di company Second sendiri floor boleh? Bintaro. ya boleh dong, second floor. Enggak. Ini sebenarnya lagi bantu-bantu aja. Lah yang company lu sendiri? Ya ada sendiri sebenarnya. Oh, usaha lu sendiri Iya, maksudnya. iya. Oh, oke. Sekarang berarti lu ada di ini. Udah gede tuh ya. Kok Bali? Emang di Bali ya? Iya. Lu tadi katanya di Ada di Bali, ada di itu Jakarta. Cikajang, Menteng. Oh, oke. Gue udah pernah ke sana, enak banget. Di Jakarta yang mana? Cikajang ya? Cikajang, Menteng, Cikajang dan yang Rawangsa, dekat. Bintaro. Oh, Yang gua ini kesana Jakarta yang mana? semua. Hah? Yang gue kesana yang mana? Dan Rawangsa. Cikajang ada ya? Cikajang ada? Si kopi stroberi itu ada juga. Ada. Kopi stroberi. Enak men. Coba lihat kayak apa? Coba lihat kopi stroberi. Makanannya enak banget asli. Serius. Itu tuh tadi botol. Nah bawah, nah tuh. Jadi dia gimana aja kok jadi gue yang Botol ngomong sih? coklat Di ini. infuse. Oh, ini stroberi. Kopi rasa stroberi. Ada yang rasa stroberi, ada yang macem-macem. Serius, Jay. Coba Kita Jay. undang foundernya aja. Seru sih. Kita undang foundernya ke sini. Iya, gua Ya. banyak undang-undang startup founder kok atau F&B founder. Coba. Ih. Oh, Lucu ya? lucu. Jadi ada stroberinya. Bukan gimana aja di infuse ya? Ya basically foundernya itu bisa mix apa namanya? Mixologis. Oh, mixologist. Mixologist. Dia ini mixologist. Oke. So basically dia menemukan formula dia untuk creating Jadi signature ini cuma ada di sini. yoi. Oh, wow. Dan yang menarik apa waktu Jaya cerita, experience-nya tuh matters banget. Makanya lu nggak menjumpai ini di GoFood gitu. Kenapa lu butuh datang di sana? Karena ada lihat tuh esnya gede ya. Coba yang sebelumnya deh. Ada show gitu. Aldan. Ya. Tuh ya, lu lihat ya, ada kayak semacam show-nya. Nah, itu esnya tuh gede. Terus supaya tidak mengganggu kesehatan jadi lebih pakai fruktos, bukan gula biasa tapi gula dari buah-buahan. Iya, betul. Gitu. Nah, kayak stevia gitu bukan ya? Enggak. Stevia tumbuhan. Lain Iya, lagi. Ini justru iya. dari kayak macam-macam lah. Nah, tuh gue Iya, demen kan? tuh cocok sama gue tuh yang lagi cutting defisit kalori tuh. Iya. Mantap. Nanti gue main ya. Lu ada di mana paling sering? Darmawangsa. Ya boleh. Ntar gue Tengah-tengah tangkap cakep. deh kita ke sana. Enggak usah yang BSD kali ya. Heeh. Cibubur BSD kan ujung ke ujung nih. Bener kan? Gue usul. Gimana kalau Denpasar aja? Enggak usah, Ya. Pak. Jauh amat. Udah bener nih tuh dah Darmawangsa dari kantor kita langsung ke sana. Iya. Ya kan dari sini nih nanti pas lagi syuting kita ke situ coach. Ayo. Cari cari waktu nanti ya. Kita shoot Pas di syuting sana minggu aja. depan. Mei 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Habis Ya. lo balik ya? Ya, oke ya. Alright. Mantap. Nah, sekarang nih Dika perusahaan apa lu tadi sekarang? Sekarang lagi di mana? Iya. Sekarang lagi bantu di salah satu financial service untuk solusi back end-nya mereka. Jadi kayak ngomongin cash flow management-nya ataupun invoicing, accounting, inventory itu sih. Tapi di sana role gue juga tetap sebagai PMO, excellence itu sih. Gitu. Kita doain aja mudah-mudahan ada peluang bisa ngobrol lagi tentunya. Iya dong. Kodenya adalah kita bawa juga Pak Iyal, kita bawa juga Pak Amin, kita bawa juga Pak Sudirman. Oh, Kita ajak kita orang-orang kesana ini, nih. ya. Nah, Nih. tuh. Yes. Tuh. Itu yang kita akan ajak nanti. Ya. Mereka yang juga akan menggiatkan itu, tapi dari sisi drinking waternya kita minta doanya. Iya benar. Ya. Pokoknya tenang aja. Tapi- Pak Antoni Salim baik kok. Amin. Ya amin. Selalu. Tapi yang Iya gue dong. pengen tanya ke kawan-kawan yang udah menyimak hari ini, buat lo yang udah punya pengalaman Iya. seperti Dika ataupun seperti Jaya, coba lo share ya Iya. wisdom dari perjalanan karir lo. Terutama yang salah jurusan ya. Betul. Jadi ternyata gue lebih enjoy nih. Ternyata waktu zaman kuliah gue ini gue menemukan jati diri gue yang sekarang nih. Betul. Padahal beda banget sama jurusan gue gitu ya. Dan kalau ini nyambung buat lu yang merasa sekarang salah jurusan, coba tulis di bawah ya. Lo butuh bantuan nggak? Kalau perlu kita bikinin nanti kayak semacam pertemuan, kita undang orang-orang ini untuk jadi Iya. kayak semacam ada pendampingan. Lo mesti gimana gitu kan? Supaya lo nggak ngambil keputusan didasari dengan niat yang salah dan lo dengan cepat meninggalkan apa yang di depan lo dan nggak tuntas mengerjakan yang sekarang di depan lo kayak gimana? Kita ketemuannya di mana? Yes. Iya, tentunya Second di floor lah ya, ya. kita coba. Asik. Cari yang tempatnya agak luas karena masa kasih solusi ini bisa sampai 3.000 orang loh kalau datang loh. Siap. Lewat tuh konser slang lewat tuh. Sayangnya juga selain manusia juga ada yang makhluk-makhluk. Enggak ya? Enggak ada. Yang datang jin kali ya. Enggak ada.
Very good luck ya buat umrohnya ya. Iya, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi dong. Jangan lupa doa ya. Iya, kita mah selalu doain. Ya, thank you ya Dika. Thank you. Ya, Terima kasih. jaya terus jaya. Kita tunggu komen di bawah ya teman-teman ya. Coach kasih solusi.